Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Hari ini saya akan membahas tentang materi terakhir di semester ini, yaitu adalah tentang persekutuan atau partnership. Oke, langsung aja. Oke, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana pembentukannya, pengoperasiannya, dan bagaimana saat terjadi perubahan kepentingan pemilikan karena adanya sekutu baru. Oke, yang pertama adalah tujuannya, jadi kita akan membahas tentang karakteristik persekutuan, lalu kita akan menilai dan menjurnal bagaimana investasi awal, lalu saat pembagian laba atau rugi, dan juga saat ada sekutu baru masuk atau ada investasi tambahan. Oke, karakteristik persekutuan yang pertama adalah sekutu memiliki bagian dalam persekutuan tapi tidak memiliki aset individualnya, jadi mereka akan menginvestasikan asetnya untuk, perusahaan, jadi asetnya adalah milik perusahaan. Disosiasi atau pembubaran, jadi sekutu bisa berpisah tanpa pembubaran. Jadi maksudnya adalah jika ada satu sekutu yang keluar, bukan berarti serta-merta, bubar persekutuannya, tidak, tapi persekutuannya masih tetap bisa bertahan. Dia bisa mengganti, sekutu yang keluar itu dengan sekutu yang baru atau tetap berjalan dengan, sisa sekutu yang ada. Gitu ya, terus kemudian, agensi dimiliki bersama serta tanggung jawab juga tidak terbatas. Nah, anggaran dasar persekutuan biasanya, berisi tentang, bisnisnya, produk atau layanan atau bisnis yang akan kerjakan, kemudian hak tanggung jawab masing-masing sekutu, lalu nilai investasi awal dan juga, nilai untuk investasi yang sifatnya non tunai, lalu, apabila ada kondisi investasi tambahan, kemudian apabila ada penarikan aset, pembagian keuntungan dan kerugian, dan juga prosedur saat pembubaran. Nah, pelaporan keuangan harus memenuhi kebutuhan sekutu, kreditor, dan kebutuhan lainnya. Sekarang kita masuk ke contoh investasi awal. Misalnya ada dua orang gitu, Amy dan Paul. Oh ya, by the way, yang dimaksud dengan persekutuan di sini itu seperti firma ya. Firma jadi dimiliki oleh satu atau dua orang lebih. Nah, misalnya di sini ada Ami dan Paul, dia masing-masing menginvestasikan uang tunai, maka nanti jurnalnya adalah uang tunai pada modal Ami dan uang tunai pada modal Paul, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti nggak cuma uang tunai, tapi juga ada peralatan atau aset, ya tinggal di jurnal aja uang tunai, peralatan, tanah pada Paul modal. Jadi modal Paul. Jadi nih akun Paul modalnya akan ada lebih dari satu sesuai dengan jumlah partnernya. Masing-masing partner akan langsung tercatat berapa sih modal mereka di firma tersebut gitu. Investasi awal bisa dicatat dengan bonus atau goodwill kalau misalnya nilainya ada selisih dari nilai yang seharusnya atau fair value-nya gitu ya. Nah, nilai investasi awal sekutu pada nilai wajar tidak serta-merta mewakili kepemilikan mereka. Misalnya gini tadi, Amy sama Paul. Amy setor 100 juta, Paul setor 200 juta. Nah, nggak berarti kepemilikan Paul itu lebih besar. Tapi bisa jadi kepemilikannya ini lebih besar karena ada faktor lain, misalnya bakat individu, misalnya si Emi ternyata punya managerial skill yang bagus atau misalnya negotiation skill yang bagus itu yang akan meningkatkan eh, nilai perusahaan, maka dia bisa diberi kepemilikan yang lebih besar gitu ya. Itu bisa juga karena koneksi bisnis atau misalnya karena basis pelanggan. Nah, sekutu bisa memilih metode bonus atau metode goodwill ketika nilainya nilai yang diinvestasikan itu berbeda dengan nilai yang seharusnya didapat gitu ya. Contohnya sekarang kita contoh dengan bonus dulu. Contoh misalnya ada Cola dan Crown, masing-masing Cola menginvestasikan tanah dan bangunan senilai 10 dan 40, Crown menginvestasikan uang tunai dan persediaan senilai 7 dan 35. Nah, kemudian mereka bersepakat untuk memiliki bagian yang sama, artinya sahamnya dimiliki masing-masing 50%. Maka di sini kita jumlah dulu yang investasi yang telah diserahkan 10, 40, 7, dan 35. Lalu tinggal dibagi dua, berarti masing-masing memiliki kepemilikan modal 46 dolar. Jurnalnya uang tadi ada cash, sediaan, tanah, dan bangunan. Ini adalah modal pola. Dan ini adalah modalnya crown. Gitu ya, ini modalnya crown. Nah, even misalnya si Crown ini, si apa sih, kalau kita lihat sebenarnya Cola itu kan sebenarnya jauh lebih besar ya. Yang diinvestasikan itu senilai 50, sementara Crown senilai 42. Tapi mereka sepakat untuk membagi dua sama besar, masing-masing pemilikannya dalam 40. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan ya. Oke, kemudian lagi kalau misalnya sekarang kayak gitu ya.
Kalau misalnya pakai goodwill, misalnya mereka sepakat membagi sama rata, tapi kemudian mereka akan menilai perusahaannya dulu berapa. Maka nilai perusahaan yang dipilih adalah yang paling besar. Pertama Kola dulu. Kola tadi invest 40. Kola invest 40. Oke, untuk menilai bagaimana membagi nilai perusahaannya, maka pertama kita akan memilih nilai perusahaan yang terbesar. Ya, nilai perusahaan yang pertama adalah Kola. Tadi kan dia investasinya 10 tambah 40 dibagi dengan 50%. Dari mana 50%? Karena tadi mereka sepakat untuk dibagi dua. Oke, jadi kalau dikali hasilnya dibagi 10 tambah 40 dibagi 50% sama dengan $100. Nah, ini adalah nilainya crown 7 tambah 35 dibagi dengan 50% sama dengan 84. Kalau kita lihat di sini nilai terbesar adalah nilai 100. Maka nilai 100 inilah yang akan kita implikasikan sebagai nilai perusahaan. Ya, nilai perusahaan. Coca-Cola berinvestasi berapa? Cola 50% dikali dengan 100 sama dengan 50. Ya, ini nilainya berdasarkan nilai perusahaan, sementara yang dia investasikan beneran adalah tanah dan bangunan nilainya 50, jadi sama. 50 dikurang 50 dia impas. Pas. Sekarang Crown itu dapat kepemilikan 50% dari 100. 50% dari 100 adalah 50. Nah, yang diinvestasikan adalah cash, persediaan, dan goodwill. Cash dan persediaan dengan nilai 42, maka ada selisih nih 50. Dia cuma menginvestasikan 42 tapi dapat kepemilikannya 50, maka ada goodwill senilai $8. Gitu. Ya, berarti jurnalnya nanti tanah, bangunan, sama modal pola 50. Ini untuk yang punyanya Crown adalah uang tunai, persediaan, sama ada goodwill. Jadi kalau totalnya sama-sama 50. Tapi ada goodwill yang muncul karena kepemilikan Crown itu sebenarnya di bawah lebih tinggi dari apa yang diinvestasikan. Oke, lanjut sekarang. Akun sekutu. Jadi masing-masing sekutu yang tadi saya bilang memiliki satu modal, akun modal. Yang kedua adalah drawing, yang ketiga adalah withdraw. Drawing itu kalau misalnya dia narik untuk kepentingan pribadi. Withdraw itu misalnya dia menarik kepemilikannya sebagian gitu ya. Nah, nanti mereka punya akun masing-masing sesuai dengan jumlah sekutu dengan namanya masing-masing. Oke, investasi itu bisa penambahan investasi akan meningkatkan nilai modal. Withdrawing atau withdrawal itu akan mengurangi akun modal. Nah, iktisar laba rugi juga sama. Iktisar laba rugi dan beban akan ditutup juga ke akun modal. Nah, contoh misalnya ini adalah jurnal penutup, eh, apa namanya, jurnal penutup untuk nanti kalau misalnya ada ya, withdrawal atau withdrawing. Jadi kalau misalnya masing-masing mengambil uang tunai atau penarikan modal, maka dia akan mengurangi modalnya. Makanya modalnya pindah ke debit. Karena saldo normal modal adalah di kredit, maka ketika berkurang dia akan ada di debit. Kayak gini. Nah, kalau misalnya dia dapat laba, akan menambah eh, modal gitu. Maka jurnalnya secara rugi pada modal gitu ya. Kalau misalnya dia rugi, maka akan dibalik posisinya. Modal pada iktisar. Oke. Nah, kemudian ini adalah laporan permodalan dan sertifikat. Di sini ada contoh, dia ada dua orang, ada Radcliffe dan Yancy. Dia Radcliffe memiliki kepemilikan 60%, Yancy memiliki kepemilikan 40%. Nah, ini adalah data mengenai modal awal. Kemudian modal awal bisa bertambah atau berkurang, ya, bertambah karena adanya penambahan, berkurang karena ada withdraw atau drawing, dan kemudian ada net income akan bertambah karena net income atau berkurang karena loss. Jadi rumusnya mudah, modal awal tambah investasi berjalan dikurang withdrawal atau drawing ditambah laba atau rugi dan sama dengan modal akhir. Kalau dia laba menambah, kalau dia rugi dia akan mengurangi. Kira-kira ini adalah formulanya. Ya, ini versi formulanya, ini versi kalau kita bikin tabel ke bawah. Gitu. Oke, lanjut sekarang kalau misalnya ada keuntungan yang didapat sama firma, bagaimana pembagiannya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Anggaran dasar kesatuan itu harus menyatakan secara jelas tata cara pembagian keuntungannya. Nah, sebelum membagi keuntungan biasanya harus ada yang dipertimbangkan seperti bonus, gaji, dan juga ada bunga atas modal. Nah, terus baru bisa dibagikan deh jumlah yang tersisa. Nah, semua ini harus diatur pada anggaran dasar persekutuan atau dalam perjanjian firma. Nah, bonus atau tunjangan itu biasanya didasarkan pada keuntungan persekutuan dan diberikan sebelum atau sesudah yang tadi, tunjangan atau bonus. Ya, nah misalnya contoh kayak gini ya.
Tom dan Betty setuju untuk membagi keuntungan dan kerugian. Tom dan Betty memiliki tunjangan gaji 60 dan 30. Betty mendapatkan bonus 50% dari keuntungan jika lebih dari $500. Masing-masing memiliki tunjangan dengan 10% dari modalnya, yaitu modal Tom 400, modalnya Betty adalah 250. Sisa keuntungan atau kerugian akan dibagi, Tom dapat 60, Betty dapat 40. Nah, keuntungan pada tahun itu adalah $660. Maka kita bikin tabel seperti ini. Ini total, ini untuk firma, ini untuk sekutu Tom, ini untuk sekutu Betty. Yang pertama pendapatan bersih, tadi di sini 660. 660 ini kemudian kita kurangi dulu sama tunjangan dan bonus. Tunjangannya tadi di sini adalah Tom 60, Betty 30. Maka di sini mengurangi 60 dan 30, totalnya 90. Lalu di sini ada bonus. Bonusnya dari mana di sini? BP dapat bonus kalau keuntungannya itu lebih dari $500. Ini keuntungannya adalah 660, jadi ada excess atau ada keuntungan. Itu adalah 160 karena udah lebih dari 500. Keuntungan kelebihannya 160, maka BT dapat 50% dikali dengan 160. 60. Jadi hasilnya adalah 80 yang dapat BT di sini. Oke. Jadi dari mana tadi? Dari dikurangi $500. Kenapa dikurangi $500? Karena tadi perjanjiannya adalah keuntungan akan dibayarkan atas kelebihan di atas 500. Dan di sini adalah tunjangan bunganya tadi masing-masing. Ini Tom Tom adalah 10% dari 400, BT adalah 10% dari 350, dapat di sini 40 dan 35. Dijumlah semua ternyata dia masih ada sisa 415. Yang 415 ini lalu kemudian sisanya dibagikan dengan persentase 60% dan 40%. 60% untuk Tom, 40% untuk Betty. Hasilnya sudah nol, semua sudah dialokasikan. Tom dapat total 340, Betty dapat total 300. Nah, itu tadi posisi kalau misalnya dapat laba 550, tapi gimana kalau ternyata perusahaan dapatnya rugi? Kita misalnya ini keuntungan sahamnya sebesar ini 120 yang terakhir. Oke, keuntungannya misalnya ini perusahaan itu hanya mendapatkan laba sebesar 120. Maka kita lihat di sini 120. 120 jika ini tunjangan kan, tunjangannya ini 60 sama 30, 90. Oke, kurang. Kurang saya 90 di sini. Karena tadi kurang, dapat lagi bonus. Dapat bonus nggak? Dapat bonus nggak? Nggak dapat bonus. Kenapa? Karena di sini dapat bonus kalau dia di labanya di atas 500. Sementara di sini kita labanya pakai yang baru ini 120. 120 sehingga dia nggak dapat bonus. Baru tunjangan bunganya tadi sama 10%, 10%. Maka kalau dikurang hasilnya adalah defisit 45 atau rugi ya. Ini rugi ya. Rugi 45 ini kemudian dialokasikan 60 untuk Tom dan 60, 40 untuk itu. Jadi persentase pembagian kepemilikan itu tidak hanya untuk mendapatkan laba tapi juga untuk menanggung rugi. Berarti nanti alokasi pendapatan bersihnya untuk tahun 73, untuk PT 47. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata persekutuan kedatangan sekutu baru. Nah, yang pertama adalah sekutu bisa memberi dari sekutu yang ada dengan metode butil atau bonus. Yang kedua, atau berinvestasi langsung. Jadi gini, kalau membeli dari sekutu yang ada, artinya gini, tadinya misalnya Paul 60, Emi 40, terus kemudian masuk nih, misalnya si C kemudian membeli dari Paul 30. Jadi si Paul sisa 30, terus si C punya 30. Jadi 30, 30, 40. Ya, jumlah modalnya tetap 100. Nah, itu namanya membeli dari sekutu yang ada. Ya, bisa pakai metode betul atau bonus. Atau berinvestasi langsung dalam persekutuan. Artinya misalnya gini, Paul 60, Emi 40. Nah, sekutu barunya ini si C ini dapat nyetor langsung 30. Jadi komposisi modalnya sekarang 60, 40, 30. Kalau di total itu 130. Gitu ya. Tapi dengan tiga kepemilikan, kalau tadi 100 tetap 100, tapi dengan tiga kepemilikan, kalau ini dengan tiga kepemilikan bertambah jadi 130 gitu ya. Jadi itu bedanya kayak gitu. Oke, sama ada metode betul dan metode benar. Kalau kita coba pakai itu, beli dari sekutu. Misalnya Alvano dan Belli memiliki saham masing-masing 50 dan memiliki 50% kepemilikan masing-masing. Alvano Belli punya $50 dengan 50 kepemilikan. Kop ternyata masuk dan membeli setengah saham Alvano seharga 25. Jadi yang punyanya Alvano 50 dibeli 25 oleh Kop. Berarti jumlahnya tinggal modalnya Alvano berkurang ada di debit dan bertambah modalnya Kop ada di kredit. Nah,
Nah, ini adalah komposisi modal sebelum kop masuk, yang ini setelah kop masuk. Gitu ya. Oke, jadi gimana komposisinya? Tinggal ya, kalau kita lihat di sini, jadi Alvan Beli sama Skop, Alvan Mabeli tadinya 50-50, 50%, sekarang yang punya Alvan pindah ke Beli 25. Maka kepemilikan yang baru adalah Alvan 25, Beli 50, dan Kop 25. Jadi yang punyanya si Beli Alvan nih pindah ke Kop 25% gitu. Komposisi modalnya tetap sama, 100-100. Oke, nah itu kalau misalnya metode yang sederhana langsung. Kalau misalnya pakai metode goodwill kan, dan misalnya Don dan Ed punya modal 50 dan 40 masing-masing, kepemilikannya adalah 50%. Saya akan membayar 60 langsung kepada para sekutu dengan menerima 50% saham. Don dan Ed masing-masing memperoleh 25%. Jadi tadinya 50-50, sekarang 50, 25, 25, di mana saya akan membayar 60. Oke, berarti sekarang karena mau dinilai pakai goodwill, kita akan menilai nilai perusahaan yang paling tinggi, yaitu adalah 60 punyanya Survey dibagi dengan 50% kepemilikannya dia. Sama dengan 120, berarti nilai perusahaan. Nah, modal yang lama 50 tambah 40. Ini kan modal yang lama. Berarti 90, berarti ada selisih sebesar 30. 30 ini adalah goodwill. Goodwill ini akan meningkatkan modal Don dan Ed masing-masing $15. Maka di sini kalau kita lihat, terakhir, saya membayar 35 kepada Don dan 25 kepada Ed. Jika para sekutu tidak ingin menyelaraskan kembali modal, maka modal Don dan Ed masing-masing akan dikurangi 30 untuk mentransfer modal kepada. Kalau misalnya dia tidak sepakat, maka yang ini pakainya 30, 30, 60 jadinya gitu. Karena dia tidak mau diselaraskan kembali. Dari mana 15 ini? 15 ini adalah goodwill yang dibagi dua. Goodwillnya sebesar 30 dibagi dua, 15. Maka secara evaluasi sebenarnya nilai kepemilikan, nilai sahamnya Down itu jadi 65, nilai sahamnya Ed jadi 55. Tapi 65 dan 55 ini kan harus dialokasikan untuk pay 60. Maka sisanya adalah, dan mereka punya 25-25%, dari 30-30 dan 60 gitu ya. Dari 65 menjadi 30, tersisa 35 yang akan ditransfer ke Faye, dan juga 25 yang akan ditransfer ke Faye dari F, gitu. Oke, nah ini kalau misalnya dari sistem bonus, kalau sistem bonus berarti apa namanya sama, yaitu adalah modal V adalah 50% dari 90 sampai dengan 45. Jadi nilai nilai modalnya dia kan 45. Nah, 45 ini kemudian tinggal dikapitalisasi sesuai dengan saldo baru mereka, yaitu adalah 225, 22,5. Gitu ya. Jadi mereka ada berkurang, yang tadi 50 jadi 22,5, yang tadi 40 jadi 22,5. Gitu, dan P itu 45. Gitu. Nah, ini adalah jurnalnya sesuai dengan yang tadi saat crucial terjadi. Terus saat modal down sama up-nya adjustment karena adanya pemilikan baru itu. Jadi makanya berkurang di sini 35 dan 25 ya di debit. Nah, nanti tinggal sama modal V-nya adalah 6. Nah, ini yang bawah adalah untuk oke. Oke, nanti di contoh berikutnya bisa dilihat lebih lanjut. Ya, intinya adalah apa namanya, persekutuan itu terdiri atas beberapa orang yang bersama-sama mendirikan bangunan. Jika salah satu sekutu keluar, maka bukan berarti persekutuannya bubar, gitu ya. Tapi bisa dibubarkan, gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.